Perempatan petang di kaki Sumbing. Di kaki Gunung Sumbing terdapat sebuah desa kecil bernama Watugeni. Desa itu tampak biasa saja pada siang hari, namun berubah drastis saat senja datang, terutama di satu titik yang dikenal dengan sebutan Perempatan Petang. Sebuah simpang 4 yang dikelilingi oleh pohon-pohon trebesi tua, dan konon katanya tuh tidak ada yang berani lewat situ setelah azan maghrib berkumandang. Raka, seorang pemuda dari kota, datang ke Watugeni untuk meneliti tumbuhan langka di hutan lereng Sumbing. Ia menginap di rumah Pak Mardika, kepala dusun yang ramah namun penuh peringatan. Kalau kau ingin keluar, jangan sekali-kali melintasi perempatan itu menjelang malam. Sekalipun Raka hanya mengangguk, mengira itu hanya mitos desa, namun rasa penasarannya justru tumbuh. Suatu sore, sekitar pukul 5 lebih sedikit, langit mulai berubah warna menjadi jingga kelabu. Raka memutuskan untuk menyusuri jalan ke perempatan itu. Ia membawa kamera dan senter kecil, mencoba menangkap keindahan senja dari tengah desa. Saat ia sampai di perempatan, udara berubah dingin, seperti disiram kabut yang turun mendadak. Bahkan suara jangkrik seperti ditelan tanah. Di salah satu sudut perempatan, tampak seorang nenek tua duduk membelakangi jalan, mengenakan kain lusuh dan kerudung hitam. Ia diam, tidak bergerak sedikit pun. Raka mencoba menyapa. Tak ada sahutan. Ia melangkah pelan mendekat, namun saat ia menyentuh bahu nenek itu, kosong. Nenek itu menghilang, hanya menyisakan bau anyir yang menyengat. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar dari kejauhan. Dari jalan sebelah kanan, tampak barisan orang berpakaian putih melangkah pelan dengan wajah tertunduk. Raka terpaku. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Salah satu dari mereka berhenti, perlahan mengangkat wajah kosong. Wajah itu seperti topeng, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut kecil yang terus berbisik, "Jangan balik arah, sudah lewat waktunya." Suara itu masih terngiang di telinga Raka, berbisik berulang-ulang seperti gema dari lubang yang dalam. Ia akhirnya bisa menarik napas panjang dan tersadar sudah berdiri di tengah perempatan yang sepi. Langit telah menggelap sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, ia berbalik arah dan lari sekuat tenaga menuju rumah Pak Mardika. Jantungnya berdegup tak karuan. Setibanya di depan rumah kayu bergaya joglo itu, ia langsung menggedor pintu. Pak Mardika membuka pintu dengan mata lebar. "Dari mana saja, Nak?" ujar Raka. Masih terengah. "Pak, di sana ada nenek." Terus ada iring-iringan orang berpakaian putih, dan satu dari mereka, Pak Mardika langsung menutup pintu, lalu memadamkan lampu minyak di ruang depan. Ia menarik Raka ke dalam rumah dengan cemas. "Apa mereka bicara padamu?" "Katanya aku tak boleh balik arah." Pak Mardika menatap lurus ke arah Raka, lalu menghela napas. "Kamu telah dilihat, dan yang melihatmu itu bukan nenek-nenek, Nak. Ia penjaga batas. Yang lainnya, itu arwah yang tersesat dan tak pernah bisa pulang." Raka hanya bisa terdiam. Suara gamelan samar mulai terdengar lagi. Kali ini, di luar, terdengar langkah-langkah pelan dan berat. Suara pintu kayu depan mengerang pelan, seperti disentuh dari luar. Pak Mardika berdiri dan mengambil seikat daun kelor dari belakang lemari. "Mulai malam ini, kau tidak bisa pergi tanpa ini. Dan apapun yang kau dengar, jangan keluar sebelum ayam jantung pertama berkokok." Raka menggenggam daun itu erat, tapi batinnya berkata lain. Ia ingin tahu lebih. Terlalu banyak yang tak dijelaskan. Muncul satu pertanyaan baru. Siapa sebenarnya penjaga batas itu?